Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar Durusul Lughah jilid 1 dan kita sudah memasuki Ad-Darsul Ashiru, pelajaran ke-10. Ya, baik, kita akan membaca hiwar ya. Hiwar antara Hamid dan Muhammad. Baik, man anta, siapa kamu? Ana talibun bil jami'ati. Saya pelajar di universitas atau sebutan mahasiswa ya. A anta talibun jadidun, apakah kamu mahasiswa baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya mahasiswa baru. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Masmuka? Siapa namamu? Ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Dan siapa ini pemuda yang bersamamu? Huwa zamili. Dia temanku. Zamil itu teman sebaya ya, sekelas kayak gitu ya. Huwa aidan minal Hindi. Apakah dia juga dari India? La, huwa minal Yabani. Tidak, dia dari Jepang. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammadu? Apa bahasamu wahai Muhammad? Lughatil urdiyatu. Bahasaku bahasa Urdu. Ahia lughatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? Ya, Urdu apakah bahasa yang mudah? Naam, hiya lughatun sahlatun. Ya, dia bahasa yang mudah. Wa Hamzatu ma lughatuhu. Dan si Hamzah, apa bahasanya? Lughatuhul yabaniyatu. Bahasanya bahasa Jepang. Wa hiya lughatun sa'batun. Dan dia adalah bahasa yang sulit. Aina abuka ya Muhammadu? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Ayah saya di Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Dia adalah seorang dokter terkenal. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia adalah seorang guru di sana. Adzahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kamu sudah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam, dhahabtu. Ya, saya sudah pergi. Wa zamiluka aina abuhu? Dan temanmu, di mana ayahnya? Abuhu fil Yabani. Ayahnya di Jepang. Huwa tajirun kabirun. Dia adalah seorang pedagang besar. Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Ya, saya punya satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamatu. Namanya Usamah. Wahia ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Al-Munawwarah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Dan saya punya satu saudari perempuan namanya Zainab. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Dan dia di Irak bersama suaminya. Zawjuha muhandisun. Suaminya adalah seorang arsitek atau insinyur. A'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? La, ma indi sayyarah. Tidak, saya tidak punya mobil. Indi darrajatun. Saya punyanya sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Si Hamzah, dia punya mobil. Nah, itu ya, hiwar antara Hamid yang kepo dengan Muhammad. Baik, sekarang kita masuk ke tamarin, masuk ke latihan-latihan. Alif. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini pertanyaannya bebas ya, antum mau jawab apa, antum mau jawab apa aja, tapi yang bawah nanti sesuai dengan bacaan. Baik. Al-awwal, namratul ula,
Mas muka, pura-pura kita laki-laki ya. Ismi Aliyun. Siapa namamu? Nama saya Ali. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Ma lughatuka? Apa bahasamu? Lughati Indonesia. Bahasaku bahasa Indonesia. Aina abuka? Di mana ayahmu? Abi fi Jakarta. Ayah saya di Jakarta. Aina ummuka? Di mana ibumu? Ummi fi Jakarta aidon. Ibu saya juga di Jakarta. Alaka akhun? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam, li akhun wahidun. Ya, saya punya satu saudara laki-laki. Alaka ukhtun? Apakah kamu punya saudara perempuan? Naam, li ukhtun wahidatun. Ya, saya punya satu saudari perempuan. Aindaka sayyaratun? Apakah kamu punya mobil? La, ma indi sayyaratun. Tidak, saya tidak punya mobil. Aindaka darrajatun? Apakah kamu punya sepeda? Naam, indi darrajatun. Ya, saya punya sepeda. Aindaka qalamun? Apakah kamu punya pulpen? Naam, indi qalamun. Aindaka daftarun? Apakah kamu punya buku tulis? Naam, indi daftarun. Aabuka tajirun? Apakah ayahmu seorang pedagang? La, huwa tabibun. Tidak, dia adalah seorang dokter. Ini bebas ya. Nomor 1 sampai nomor 11 antunya bebas mau jawab apa aja. Ya, ngarang aja kayak Ana. Ya, tapi di sini Ana mau menjelaskan tentang penggunaan li dengan inda, ya. Ya. Kalau li kayak ini ya, nomor coba dilihat sini. Nomor 7, alaka ukhtun. Nah, lihat nomor 7. Alaka ukhtun? Apakah kamu punya saudari perempuan? Nomor 6, alaka akhun? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Nah, untuk akil, untuk manusia kita memiliki, tapi memiliki itu manusia ya, seperti saudara, ibu, ayah, itu pakainya pakai li, menggunakan li. Sedangkan untuk barang kita pakai inda. Lihat di sini nomor 8. Apakah kamu punya mobil? Nah, ketika kamu mengatakan kamu punya mobil, kita menggunakan indaka. Tapi boleh juga alaka sayyaratun. Jadi kalau li itu bisa untuk barang dan orang, tapi kalau inda itu khusus untuk barang aja. Ya. Jangan indaka akhun, jangan gitu, tapi alaka akhun gitu ya. Udah paham ya teman-teman ya? Jadi kalau li itu bisa barang, bisa orang. Sedangkan indah khusus untuk barang. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan nomor 13 ya, nomor 13. Ini berkenaan dengan bacaan tadi. Dengan hiwar ya. Min aina Muhammadun, maaf. Min aina Muhammadun? Dari mana si Muhammad? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Ma lughatuhu? Apa bahasanya si Muhammad? Lughatuhul urdiyatu. Bahasanya bahasa Urdu. Aina abuhu? Di mana bapaknya Muhammad? Huwa fil Kuwaiti. Dia di Kuwait. Aina ummuhu? Di mana ibunya? Hiya fil Kuwaiti aidon. Dia juga di Kuwait. Min aina Hamzatu? Dari mana si Hamzah? Huwa minal Yabani. Dia dari Jepang. Ma lughatuhu? Lughatuhul Yabaniyatu. Apa bahasanya si Hamzah? Bahasanya bahasa Jepang. Aina abuhu? Di mana bapaknya? Bapaknya Hamzah ya. Huwa fil Yabani. Dia di Jepang. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil Iraqi. Dia di Irak. Aina zaujuha? Di mana suaminya? Suaminya si Zainab ya. Huwa fil Iraqi aidon. Dia juga di Irak. Azaujuha mudarrisun? Apakah suaminya si Zainab ini seorang guru? La, huwa muhandisun. Tidak, dia seorang arsitek. Baik. Tamrin ats-tsani, tamrin kedua. Dha' fil faraghi fima yali ad-dhamir, dhamir hu atau ha ya. Kita selalu mengisi titik-titik ini dengan dhamir hu atau ha. Kalau hu untuk muzakkar, untuk laki-laki. Kalau ha untuk muannats, perempuan.
Baik, namratul ula nomor 1. Hadhil bintu tolibatun. Anak perempuan ini adalah seorang pelajar. Nah, tolibah ini perempuan kan? Bintu perempuan, berarti pakai ha. Ismuha, seperti ini. Ismuha Zainabu. Namanya Zainab. Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Wabnuha. Muhammad kan laki-laki. Wabnuhu, berarti di sini tulis hu. Wabnuhu muhandisun. Muhammad adalah seorang dokter dan anak laki-lakinya adalah seorang arsitek. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang yang besar. Nah, laki-laki berarti pakai hu. Ismuhu, di sini hu. Abdullahi, namanya Abdullah. Aminatu fil ghurfati. Aminah ada di kamar. Ini Aminah perempuan pakai wa ummuha, dan ibunya fil matbahi, di dapur. Aisyatu tabibatun. Aisyah adalah seorang dokter. Wa ukhtu, Aisyah perempuan. Wa ukhtuha, dan saudari perempuannya adalah mumarridatun, seorang perawat. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ya, karena Muhammad laki-laki. Ya, zamiluhu. Muhammad telah keluar dari kelas dan keluar bersamanya temannya. Itu ya. Jadi menggunakan dhamir hu untuk mudzakkar dan ha untuk muannats. Jangan lupa. Baik, kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Kita disuruh bikin soal dan jawabannya sebanyak 5 buah ya. Ini teman-teman bikin aja sendiri ya. Kita yang atas ini untuk positif ya. A'indaka qalamun, apakah kamu punya pulpen? Na'am, indi qalamun. Ya, saya punya pulpen. Dan inda seperti saya jelaskan tadi untuk barang ya. Untuk barang, ya pulpen, rumah, tas, sepatu, mobil dan lain-lain. Ya, bikin ya teman-teman 5 ya. Nanti kalau udah bikin bisa tuh difotoin, kirim ke komentar video ini, oke? Baik, untuk tamrin ar-rabi, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Kita sama lagi disuruh bikin 5 soal dan 5 jawabannya, tapi yang ini yang negatif, yang tidak. Kalau tadi na'am, kalau ini la. A'indaka qalamun, apakah kamu punya pulpen? La ma'indi qalamun. Tidak, saya tidak punya pulpen. Teman-teman bikin ya. Terus foto deh. Terus kirim di kolom komentar. Baik. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Nah, ini teman-teman akan melihat perubahan kata benda yang disambung dengan domir kepemilikan ya. Domir muttasil ini. Lihat di sini. Di sini baitun. Baitun artinya rumah. Baiti, rumahku. Baituka, rumah kamu. Nah, kamunya itu orang laki-laki. Baituhu, rumahnya dia, rumah dia. Nah, dianya laki-laki. Baituha, rumah dia, dianya perempuan. Jadi, baiti, rumahku. Baituka, rumahmu. Baituhu, rumahnya. Baituha, rumahnya juga. Tapi yang satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa. Baik, kita masuk at-tamrin al-khamis. Adif al-asma al-atiyata fil mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddihun fil mithal. Kita disuruh menyambungkan ya, menyambungkan dengan benda isim-isim ini dengan domir mutakallim, tapi ini domirnya domir muttasil. Mutakallim, kemudian mukhatab, ghaib, ghaibah ya. Mutakallim itu saya, anak, orang pertama tunggal, orang pertama yang berbicara namanya mutakallim ya. Nih, anak. Kalau banyak mutakallimun itu nahnu pakainya. Al-mukhatab artinya orang yang diajak bicara, nih orang kedua. Kalau laki-laki namanya al-mukhatab, kalau perempuan al-mukhatabah. Wal ghaib, ghaib ini orang ketiga yang sedang kita bicarakan, namanya ininya dia ya, dia. Kalau ini saya, ini kamu, ini dia untuk laki-laki, nah ini dia untuk perempuan. Ghaibah itu orang ketiga tunggal perempuan yang sedang kita bicarakan.
Oke, dan ini kita disuruh nyambung isim-isim ini dengan domir mutasil di belakangnya. Teman-teman tinggal lihat contoh ya. Ini, qalamun, pulpen. Hadza qalami, ini pulpen saya. Hadza qalamuka, ini pulpen kamu. Hadza qalamuhu, ini pulpennya. Nyanya itu laki-laki. Hadza qalamuha, ini pulpennya. Pulpennya si perempuan ya dia. Baik, teman-teman ikutin ya seperti contoh. Baik, di sini kitabun. Kitab artinya buku. Sarirun, sarirun ranjang. Ismun, ismun artinya nama. Mindilun, mindilun itu sapu tangan. Ibnun, anak laki-laki. Sayyaratun, mobil. Miftahun, kunci. Yadun, tangan. Baik, kita coba ya di sini ya. Kitabun mudzakkar atau muannats? Dia mudzakkar pakai kata tunjuk hadza. Hadza kitabi. Nah, seperti ini. Ya, nih karena pulpen saya besar, hadzanya saya singkat aja gini ya. Nah, antuna yang lengkap. Hadza kitabuka. Oke. Hadza kitabuhu. Ini kita hadzanya. Kitabuhu. Hadza kitabuha. Oke. Itu teman-teman gampang ya. Hadza sariri. Ini ranjangku. Hadza sariruka. Saya nggak usah tulis hadzanya ya, nggak muat. Kegedean ini. Baik. Hadza sariruhu. Hadza sariruha. Oke. Ismun. Hadza ismi. Ini namaku. Hadza ismuka. Tapi sebetulnya i-nya tuh hamzahnya hamzah wasol ya. Jadi teman-teman kalau gini, hadzasmi kayak gitu ya. Hadzasmuka. Karena hamzahnya hamzah wasol. Hadzasmuhu. Hadzasmuha. Gitu, gampang ya. Mindilun. Hadza mindili. Hadza mindiluka. Hadza mindiluhu. Wah, nggak muat kan? Hadza mindiluha. Aduh. Iya, tidak muat. Ibnun, nah ini juga sama, hamzahnya hamzah wasol. Hadza bani gitu ya. Hadza ibni, kalau hamzah wasol itu jadinya hadza bani. Hadza benuka. Hadza benuhu. Hadza benuha. Meskipun hamzahnya nggak dibaca tetap harus ditulis ya. Namanya hamzah wasol. Dia kalau di wasol dia nggak dibaca. Tapi kalau di depan ibnun kita kasih harokat i. Baik, sayyaratun mobil. Sayyaratun muannats atau mudzakkar? Nah, lihat di sini ada tunnya. Berarti dia muannats. Pakainya bukan hadza tapi iya, betul sekali. Hadhihi. Di sini hadhihi ya. Hadhihi sayyarati. Ini mobil saya. Hadhihi sayyaratuka. Ini mobil kamu. Hadhihi sayyaratuhu. Ini mobil dia. Hadhihi sayyaratuha. Ini mobil dia. Dianya perempuan. Sekarang miftahun. Miftahun mudzakkar atau muannats? Ya, dia mudzakkar, maka pakai hadza. Hadza miftahun. Miftahi, dia ini kunci saya.
Hadza miftahi, ini kunci saya. Hadza miftahuka, ini kunci kamu. Hadza miftahuhu, ini kunci dia. Hadza miftahuha, ini kunci dia. Sekarang yadun itu mudzakkar atau muannats? Iya, karena yadun tangan itu berpasangan, maka walaupun dia tidak ada tak marbutohnya, dia masuknya muannats. Jadi pakai hadhihi. Ini tanganku, hadhihi yadi. Ini tanganmu, hadhihi yaduka. Ini tangan dia, hadhihi yaduhu. Ini tangan dia perempuan, hadhihi yaduha. Seperti itu teman-teman ya. Ini teman-teman tulis yang bagus dan lengkap pakai hadza hadhihi, jangan seperti saya ya. Ini nggak muat soalnya pulpennya tulisannya terlalu cakep, jadi nggak muat. Baik, kita masuk ke tamrin as-sadis ya. Tamrin as-sadis, tamrin ke-6. Iqra, bacalah. Tuh suruh baca. Li, saya mempunyai atau milik saya. Laka, kamu mempunyai atau milik kamu. Lahu, dia mempunyai atau milik dia. Laha, dia mempunyai atau milik dia. Yang ini untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan. Baik, ini kalau inda tadi untuk barang, kalau li untuk akil, untuk manusia ya. Punya saudara, punya ibu, punya ayah gitu ya. Baik, di sini. Li ukhtun wahidun. Saya mempunyai satu orang saudari perempuan. Alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? La mali akhun. Nah teman-teman nih, kalau kita mau bilang yang negatif ya la ya, maka la mali akhun. Ya, tidak, saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Ini ma'an nafiyah sini ya. Kasih ma'an nafiyah. Seperti indaka jadi ma'indi kayak gitu ya. Baik, ukhti laha tiflun saghirun. Saudariku, dia mempunyai satu anak kecil. Zamili, temanku, dia mempunyai lahu akhun wa ukhtun. Dia mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya. Tadi domirnya sama ya. Untuk saya pakai ya di sini, untuk kamu laki-laki pakai ka, untuk dia laki-laki pakai hu, dia perempuan pakai ha. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangan dari kitabnya ya. Naqulu, kita mengatakan indi kitabun. Lihat teman-teman, pakai indi di sininya barang, benda ya. Indi kitabun. Saya mempunyai satu buku. Wa naqulu, dan kita mengatakan li akhun. Nah, di sini pakai li, bukan pakai indi akhun tapi li akhun. La naqulu, kita tidak mengatakan indi akhun. Saya mempunyai saudara laki-laki ya. Kalau indi untuk benda. Kalau untuk manusia kita pakainya li. Paham ya teman-teman ya? Baik, kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. Tamrin ke-8, ada kata-kata penggunaan kata baru nih, ma'a. Ma'a ini ada dzaraf ya teman-teman ya. Ma'a artinya bersama. Jadi dia kedudukannya sebagai mudhof dan kata setelahnya harus kasroh karena mudhof ilaih. Nah, ma'a ini dzaraf ya, artinya bersama. Baik, lihat sini. Namratul ula, lihat nomor 1. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Nah, lihat di sini. Kharaja Hamidun, Hamid ini fa'il ya. Kharaja fi'ilnya, kata kerjanya. Si Hamid telah keluar ma'a Khalidin. Di sini ada ma'a. Setelah ma'a kata setelahnya jadi kasroh gini nih, jadi majrur karena dia mudhof ilaih kedudukannya. Ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Si Hamid keluar bersama Khalid. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Pak dokter telah pergi bersama bapak insinyur. Sini lihat teman-teman. Nah, kasroh tuh muhandisi. Karena dia mudhof ilaih. Sedangkan ma'anya ini kedudukannya sebagai mudhof. Baik, kita udah belajar mudhof ilaih dulu ya di bab sebelumnya. Jangan lupa. 600 salisa, nomor 3. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Bapak guru telah duduk bersama bapak
kepala sekolah. Di sini lihat ada kasroh lagi, mudiri. Man ma'aka ya Aliyu, siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili, yang bersamaku adalah temanku. Aminatu ma'aha zaujuha, Aminah bersamanya suaminya. Tuh ya. Sekarang kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Kharaja abi minal baiti. Ayahku keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu? Siapa yang telah keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Ya. Sekarang teman-teman lihat di sini perubahan isim dari yang tidak ada domirnya menjadi ada. Lihat di sini. Baitun, rumah. Baituka, rumahmu. Mu-nya laki-laki ya. Baituhu, rumahnya. Nyanya ini laki-laki. Baituha, rumahnya. Nyanya perempuan. Baiti, rumah saya. Nah, lihat yang kedua. Perhatikan perbedaan antara contoh pertama dengan kedua dan ketiga. Lihat di sini. Di sini ada abun. Abun itu artinya ayah. Abuka, ayahmu. Teman-teman perhatikan, ada huruf tambahan setelah ba, yaitu ada waw. Sedangkan di baitun tidak ada waw. Ya, abuka, lihat di sini. Ayahmu. Abuhu, ada waw lagi. Ayahnya. Abuha, ayahnya perempuan. Ayahnya si perempuan. Abi, ayahku. Sedangkan untuk abi tidak ada waw lagi. Ya. Sekarang yang ketiga, akhun. Akhun, saudara laki-laki. Akhuka, ada waw lagi di sini. Saudara laki-lakimu. Akhuhu, saudara laki-lakinya. Akhuha, saudara laki-lakinya. Semua di tiga ini, ka, hu, dan ha ada wawnya. Sedangkan untuk akhi tidak ada waw. Ini saudara laki-lakiku. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa ya contoh pertama tidak ada tambahan waw, sedangkan kedua dan ketiga ada. Nah, ini abun dan akhun termasuk asmaul khomsah. Termasuk 5 isim yang ketika dia bersambung ya dengan misalkan dia seperti sekarang ini ya, bersambung dengan domir, maka kalau dia dalam keadaan rofa, ya rofa itu posisi domah, maka dia diberi tambahan waw. Ya, tuh waw sini. Nanti kalau dia fathah dalam posisi nasab ya, maka tambahnya alif. Abaka, abahu, abaha. Misalkan dia jadi maf'ul bih ya, misalkan ro'aitu abaka, aku melihat ayahmu. Nah, itu kalau dalam posisi nasab ya. Sekarang kalau dalam posisi jar atau majrur ya, misalkan aku melewati ayahmu. Marortu bi abika, tambahnya ya. Jadi kalau dia posisi rofa, domah, maka tambahnya wawu. Kalau nasab, fathah, tambahnya alif. Kalau dia dalam posisi jar, majrur ya, majrur, maka tambahnya ya. Ya nanti lama-lama belajar insya Allah. Ada 5 huruf yang seperti ini, isim-isim yang seperti ini ya. Nah, makanya namanya asmaul khamsah. 5 isim. Nanti lama-lama teman belajar. Hari ini kita belajar cuma abun sama akhun aja. Ya, nanti ketemu lagi insya Allah kata yang lain ya. Baik. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Aina abuka ya Hamidun? Di mana ayahmu hai Hamid? Zahaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. A'akhuka tabibun? Apakah saudara laki-lakimu seorang dokter? La huwa muhandisun. Tidak, dia seorang arsitek. Zainabu fil Riyadh. Zainab ada di Riyadh, di kota Riyadh ya. Akhuha, saudara laki-lakinya, fit Ta'ifi, di Taif. Wa abuha, dan ayahnya si Zainab, fil Madinatil Munawwarati, di Madinah al-Munawwarah. Hadha talibu abuhu wazirun. Pelajar ini ayahnya adalah seorang menteri. Wa akhuhu tajirun kabirun. Dan
saudara laki-lakinya adalah seorang pedagang besar. Jadi teman-teman perhatikan di sini lagi ya tadi ya. Abuka ada wawu tambahan. Akhuka ada wawu tambahan. Ya. Akhuha ada wawu tambahan. Abuha ada wawu tambahan. Abuhu ada wawu tambahan. Akhuhu ada wawu tambahan. Ya, ini asmaul khamsah ya, 5 isim yang memiliki aturan seperti itu. Baik. Kita selanjutnya, dhahaba akhi ilal madrasati. Saudaraku pergi ke sekolah. Wa dhahaba abi ilal jami'ati, dan ayahku pergi ke universitas. Nih perhatikan. Ada 2 jenis nama ya teman-temannya dari tadi, dan ini kita sudah belajar di bab sebelumnya. Di sini ada yang bertanwin dan ada yang tidak bertanwin. Ya, ini semua adalah nama laki-laki ya. Walaupun ada tak marbutoh tapi mereka ini laki-laki kalau di Arab ya. Lihat sini yang atas semua pakai tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Sedangkan yang bawah tidak boleh pakai tanwin. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu ya. Ini nama-nama laki-laki semua dan dia tidak pakai tanwin. Baik. Iqra al-asma al-atiyata wa adbid awakhiraha. Kita suruh baca nama-nama laki-laki di bawah ini, terus kita disuruh kasih harokat ya, sesuai mana yang pakai tanwin dan mana yang tidak. Baik. Di sini bacanya apa nih? Oke, Khalidun pakai tanwin. Yang ini? Oke, Hamzatu tidak pakai tanwin. Yang ini Ammarun pakai ya. Yang ini Anasun, Anas ya, ini sahabat Nabi Anas bin Malik. Anasun. Muawiyatu tidak pakai tanwin. Hamidun pakai tanwin. Usamatu tidak pakai tanwin. Ikrimatu tidak pakai tanwin. Abbasun pakai tanwin. Muhammadun pakai tanwin. Tolhatu tidak pakai tanwin. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau menemukan nama-nama laki-laki seperti ini yang ada tak marbutohnya nih, yang di bawah nih tadi, jangan dikasih tanwin. Baik. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru di bab 9 ini. Az-zamilu, teman ya, teman seumuran, teman selevel, sejawat gitu deh, sekelas. Az-zawju, suami. Wahidun, satu. Fata, pemuda. Ma'a, bersama. Al-tiflu, anak kecil. Al-kuwaitu, kuwait ya. Al-lughatu, bahasa. Baiklah, selesai sudah pelajaran ke-9 kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.